sore semuanya, selamat bergabung dan juga berjumpa kembali dengan saya Feli Sumaiko. Akhirnya kita bisa bertemu di Proteksi On Lucky Draw FWD Insurance periode yang ketiga sekaligus Grand Prize. Pastinya ini adalah waktu yang sudah dinanti-nantikan karena akhirnya kita akan mengundi hadiah-hadiah yang luar biasa banyak dan Grand Prize yang tentunya dinanti-nantikan. Dan sebelumnya kita juga mau memberitahu bahwa acara ini sudah melewati protokol kesehatan yang ketat juga. Seperti bisa dilihat saya menggunakan masker dan sebelumnya saya dan seluruh kru yang bertugas juga sudah melakukan tes swab antigen dengan hasil negatif. Jadi mudah-mudahan Anda sekalian yang sekarang sedang bergabung juga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan hari ini beruntung ya untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Dan hari ini saya tidak akan sendirian karena nanti juga akan ngobrol-ngobrol. Tentunya ini menarik sekali ya karena akan ada dua orang narasumber kita. Yang pertama akan ada Reza Candika dan yang kedua ada Dewi Lestari. Jadi obrolan kita kali ini seputar content creator bersama dengan Reza Candika dan juga tentang menulis ya dengan Dewi Lestari. Kita tahu buku-bukunya yang sudah menjadi bestseller bahkan difilmkan. Jadi buat Anda sekalian ini patut untuk disimak dan mungkin kalau ada pertanyaan tenang saja nanti juga mungkin bisa ditanyakan langsung dan akan banyak sekali tips and trik yang juga bisa disampaikan di sini. Jadi pastikan untuk menyaksikan dari awal hingga akhir nanti selesai ya. Dan kemudian untuk Anda sekalian yang mungkin baru saja bergabung, ini sekilas mengenai pengundian hadiah Proteksi On Lucky Draw FWD Insurance periode ketiga sekaligus Grand Prize ini merupakan sebuah program spesial yang ini adalah apresiasi dari FWD Insurance kepada Anda sekalian nasabah setianya yang sudah melakukan pembelian produk asuransi FWD Insurance. Ini baik melalui jalur keagenan, kemitraan atau bank insurance atau juga e-commerce ya. Jadi produk-produk asuransi yang mungkin sudah Anda miliki sebelumnya dalam program ini yang bisa dipilih begitu ya. Dari keagenan ini ada FWD Critical Armor, kemudian asuransi bebas rencana optimal, kemudian ada juga produk FWD Legacy Protection, FWD Hospital Care Protection dan juga asuransi bebas handal. Yang mana nih yang Anda sudah miliki ya? Atau juga ada yang dari kemitraan atau bank assurance, ini merupakan FWD Multiple Protection, kemudian juga ada FWD Critical Multi Save. Dan yang satu lagi yang e-commerce ini dari ifwd.co.id. Ini ada FWD Cancer Protection, bebas rencana dan juga bebas aksi. Nah, jadi caranya mudah sebenarnya ya. Setiap pembelian salah satu produk yang tadi sudah saya sebutkan, Anda akan mendapatkan 1 sampai 2 tiket undian untuk setiap Rp100.000 premi atau kontribusi. Rp100.000 saja ya yang sudah dibayarkan dan ini berlaku kelipatan selama periode program Proteksi On yang berlangsung sudah dari tanggal 15 Juli hingga 31 Desember 2021 kemarin. Jadi kita tahu ya sebelumnya sudah ada periode pertama, periode kedua dan kali ini periode yang ketiga. Ini bisa dibilang periode final ya penutupan, apalagi untuk di tahun ini kita juga akan ada grand prize-nya yang sudah menanti Anda sekalian. Nah, untuk pengundian periode 1 dan juga periode 2 seperti yang saya sudah sampaikan dari FWD Proteksi On ini sudah dilakukan di tanggal 24 September 2021 itu periode yang pertama dan periode kedua di tanggal 26 November 2021. Jadi sudah banyak sekali yang menjadi pemenangnya apabila Anda yang sekarang sedang menyaksikan dan menantikan hadiah karena yang kemarin waduh Mbak Feli saya belum dapat nih. Mudah-mudahan kali ini beruntung begitu ya. Dan hari ini kita juga memasuki pengundian yang terakhir dari Proteksi On, tapi pastinya nanti akan ada lagi pengundian-pengundian yang lainnya. Jadi nantikan saja yang belum berhasil menang, siapa tahu menangnya justru mendapatkan grand prize ya. Jadi siapa nih kira-kira yang garasi rumahnya bakalan diisi mobil baru? Nah itu dia. Dan jangan lupa juga untuk Anda sekalian bisa
melihat di kolom komentar di video karena nanti bakalan ada kuisnya di mana Anda sekalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Jadi tunggu aja yang mau memberikan pertanyaan-pertanyaan atau nanti akan ada clue dari Feli kira-kira apa yang harus Anda lakukan supaya bisa berkesempatan mendapatkan hadiah tambahan ya. Oke, dan kali ini sebelum kita ngobrol-ngobrol juga bersama dengan bintang tamu kita, narasumber kita yang akan membagikan tips and trick mengenai dunia content creator dan juga penulis begitu ya. Kita juga ingin menyapa terlebih dahulu yang sudah hadir secara virtual, saksi-saksi di acara pengundian sore hari ini. Yang pertama yang terhormat, selamat datang dan selamat bergabung. Perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ada Ibu Yuli Astuti SH, Kasubdit Perizinan Undian Dir Dayasos PSDBS Kemensos RI. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Kemudian juga bergabung dengan kita sudah hadir ada Ibu Nova Zurfiani selaku Kasih TU Dir Dayasos PSDBS Kemensos Republik Indonesia. Dan juga perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Selamat bergabung Bapak Warman selaku analis BED Dayasos Dinsos Provinsi DKI Jakarta dan juga Bapak Ubaidillah selaku analis BED Dayasos Dinsos Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga kali ini para saksi juga ada dari notaris, ada Ibu Ira Sujono SH MKN dan juga Ibu Amelia Jonathan SH MKN. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang berikutnya juga kita kehadiran perwakilan dari agensi undian PT Kemasindo Visitama, ada Bapak Kemas M. Faizal Azari dan juga Ibu Sartika. Kemudian dari teman-teman perwakilan FWD Insurance juga hadir. Kali ini ada Bapak Anataraman Sridaran selaku Direktur Utama FWD Insurance ya. Dan kalau begitu untuk menyapa kita sekalian, first of all I would like to invite Mr. Anantaraman Sridaran to give a welcome speech. Please. Thank you. Selamat pagi everyone. First of all, a very happy New Year 2022 to you and your families. And for those of you who will be celebrating the Chinese New Year in the next week, a little in advance, but a happy New Year of the Tiger to all of you. I do hope and believe and wish this year 2022 will bring a lot of happiness, good health and prosperity for each and every one of you and your families and all of us. I would also like to welcome all the customers who have joined us online today. We have over 2,600 of you who are participating and who have a chance to win in this lucky draw. We also have other participants attending live. We have a special talk show where we will have Ms. Dee Lestari and also Pak Reza who will be joining us. And I'm sure you are going to have enjoyable fun listening to them in that talk show. At the end of the talk show, there is also a quiz. So please be attentive to the talk show so that you can have, in addition to lucky prizes, things to be won in the quiz also. At FWD, our vision is changing the way people feel about insurance. To that extent, it's really important for us to ensure we create enough awareness about protection and the need for every families to be protected. It is even more pronounced in these pandemic times, and we really encourage everybody to ensure they buy more of protection for themselves and their families. To that extent, we launched something called Protexi On, the campaign, from sometime mid of July to end of December last year. It was running for more than 6 months. And as I said, more than 2,600 customers participated in this program. And you can look forward to being one of the lucky winners. Our mission is also to ensure we offer protection to as many Indonesian families as possible so that at times of real and genuine need, you have FWD to protect you and cover you for your future. So we do hope more people and more families will be covered and protected with FWD and also take the benefit of protection when they need it the most. So on that note, I'm not going to take more time. I just have 1 or 2 minutes and I've taken that time already. So enjoy the talk show, look forward to the quiz, and more importantly, I wish you all good luck because there are going to be lucky winners amongst you today in the next one and a half hours.
who will take home some interesting, exciting prizes. So take care of yourself, take care of the health with this ever-evolving pandemic situation. Good that the lucky winners have already, and all of the 2,600 people have already protected yourself and your families, but seek the right protection and enjoy a fruitful, healthy, happy 2022. Good luck again for the lucky draw. Alright, thank you so much Mr. Anantaraman Sridaran for the warm welcome. Tentu saja kita juga akan sangat excited ya untuk mendengarkan talk show hari ini dan juga menantikan hadiah-hadiah yang akan kita undi nantinya. And yes, Happy Chinese New Year's ya. Mudah-mudahan keberuntungan ada di tangan Anda kali ini. Oke, dan baiklah, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, sebelum kita masuk ke sesi pengundian hadiah yang pasti sudah dinanti-nantikan, kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Kita akan berdiskusi dengan narasumber kita dengan super santai, jadi pastikan Anda juga menyimak. Apabila ada pertanyaan silahkan. Dan yang sudah bergabung bersama dengan saya hari ini di studio, ini seorang teman lama dan juga content creator yang luar biasa. Bahkan dia sampai sudah bertemu dengan Spider-Man, the real one ya, the real Spider-Man karena kontennya. Kalau gitu langsung kita sambut, kita akan ngobrol bersama dengan Reza Candika dan juga Dwi Lestari nanti. Halo Reza. Ini semacam reuni ya. Ini adalah sebuah keanehan ya. Iya. Karena dulu sebelum mungkin teman-teman tahu saya content creator, saya produser radionya Feli. Itu dia. Jadi semacam throwback zamannya Feli lagi siaran. Terus gue nontonin lu dari belakang kayak yang ini bacain ini nih. Gini, ini gini. Skripnya yang ini nih. Terus ini ada penelpon ya. Habis ini Gitu. Sekarang Feli yang interview Reza. Oh my god, namanya kehidupan gitu ya. Dulu saya di sini, dia di belakang layar. Sekarang kita sama-sama gitu ya. Nah, ya ampun, Bel. ini semua karena apa ya, keajaiban dan juga kehebatan lo menjadi jadi akrab nih. Mohon maaf ya teman-teman sekalian ya. Nggak apa-apa, kita santai aja. Karena sebenarnya gue sama Feli udah kenal dari 2013 ya. Betul. Saya udah sampai tahu letak pagar rumahnya di mana. Jadi ini kita cut aja bagian apa kabar, gimana hidup gitu ya. Lebih ke gila Feli lu, alhamdulillah ya. Masih ada gitu di sini. Nah, kerja terus. Kerja gitu kan? terus dong. Dan ini adalah part pekerjaan yang fun. Setuju. Karena kita bertemu di sini juga Feli yang baru mau mulai mencoba gitu ya menjadi content creator. Nah, kita perlu belajar nih Ya Allah. sama Reza Candika ya. Dan teman-teman sekalian, Anda juga boleh di sini. Nah, kita juga mau menyapa sebentar, mungkin boleh ada Mbak Di Lestari yang juga sudah hadir. Halo. Apa kabar? Hai Vel. Baik ya. Terima kasih. Sehat. Wah, ini sayang sekali kalau bisa dikumpulin semua di sini, kita bisa seru-seruan ya, tapi nggak apa-apa ya. Fendi kesini, aku sih mau diskusi batu ya sebenarnya. Aku udah bawa rada banyak nih. Nah, tujuannya tadi kayak pengen sama. chat gitu. Ternyata ya nggak apa-apa lah, kita ketemunya di dunia maya secara gitu ya. virtual nggak apa-apa. Mungkin tadi juga mau menyapa dulu nih teman-teman yang sudah menyaksikan FWD Insurance yang lagi menantikan hadiah. Silakan disapa dulu. Silakan, Teddy mau disapa-sapa dulu. Oh, aku yang menyapa ya. Aku nungguin Vel menyapa ya deh gitu. Hai semuanya, terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir. Dan tentu saja ini akan menjadi sore yang super exciting ya. Karena hadiahnya bejibun dan bukan cuma barang aja loh. Tapi akan ada juga hadiah-hadiah yang sifatnya pengalaman. Wah, tapi lengkapnya seperti apa, nanti kita ikuti terus acara ini. Dan makasih banget kesempatannya sudah memberikan saya waktu untuk sharing. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi bersama narasumber yang hebat. Itu saya ngefans banget sama Reza by the way, karena Teddy nggak boleh gitu, Teddy. Reza itu kocak banget. Dia Setuju. kayaknya secara alamiah bisa bikin orang ketawa dengan gampang gitu ya. Super Saya kalau pressure. deket dia pasti ketawa-ketawa tuh. Jangan gitu dong, Teddy. Aduh. Makanya ya kita dari awal aja udah langsung kayak heboh gitu, happy ya. No, selain heboh mungkin di Feli engap ya, karena AC di sini freon kayak rada kurang menurut saya. Jadi lumayan Brazil konsepnya.
Kalau gitu Mbak Dia Lestari, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi. Aku ngobrol sama Reza dulu boleh ya? Silakan. Oke, nanti kita akan Teddy. lanjut ke Teddy. Nah, seperti yang udah dibilang tadi sebelumnya sama Dewi Lestari gitu kan ya, bahwa kita ini seru banget yang diobrolin seputar profesi begitu kan ya. Jadi memang dari FWD sendiri mengedepankan yang namanya passion gitu kan ya. Jadi proteksi on, passion bisa on terus seperti itu. Sekarang kan lagi banyak banget digeluti yang namanya content creator ini. Dan mungkin juga teman-teman sekalian banyak yang pada menulis diary, menulis caption. Nah, ini kan siapa tahu bisa dibukukan juga seperti Mbak Dia Lestari begitu ya. Nah, tapi aku mau ke Reza Candika dulu. Gimana, Oke, aku kamu nih kita sekarang ya. Reza Candika. Aduh, gimana? Kan waktu itu awalnya jadi produser di sebuah radio, produser saya to be exact gitu ya. Betul banget. Terus gimana ceritanya tuh putar haluan jadi content creator? Nah, kejeblos. Oke. Gue selalu bilang gini, waktu itu kan gue sempet talk show ya. Terus disuruh nyiapin bahan. Nah, Terus gue kayak, emang mampu ya otak gue? Sampai akhirnya gue menyimpulkan bahwa ya Allah, iya juga ya, kita tuh kalau lagi kerja jangan lupa bercanda. Gue suka ngomong kayak gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya kenapa gue bilang kecemplung? Karena emang nggak ada niatan mau jadi content creator kan. Nah. Dulu tuh gue beneran produser Feli, pemirsa. Terus dari produser, terus ditawarin sama radio lain untuk siaran. Jadi produser dulu. Oh, jadi produser dulu. Jadi produser dulu. Nah, gue di tengah-tengah keproduseran ini iseng. Oke. Iya, soalnya kan lu kerja. Maksudnya gini, gue suka banget ya kerja di dunia kreatif ini kan. Lifestyle and entertainment. Wow, bukan lagi. Nah, tapi kan kita juga ada kayak uang ngebul nih kepala. Di gimana ini biar lebih dingin nih. Kita bercanda. Nice. Gitu kan. Jadi gue menggunakan sosial media sebagai platform gue untuk bercanda. Bercanda tuh apa ya? Nggak usah dipikirin. Iya. Iseng. Gitu. Jadi gue dari, ya nggak tahu ya, kayak rada ODGJ ya gue. Ingat Gitu banget. kan? Dulu awalnya konten lo sempet yang kayak ini diri lo kayak sambil selfie tapi lo gambar-gambar gitu loh, jadi kayak baju atau apa. Bahkan sebelum itu dub smash. Nah, itu bermodal iseng, tahu seru, buat ternyata banyak yang nonton. Yes. Tapi sebenarnya aimnya tuh bukan banyak yang nonton waktu itu, lebih ke gue ini butuh stress release. Yes. Stress release gue adalah bercanda lewat buat konten. Itu dia. Nah, ternyata dari produser di radio yang satunya lagi, gue resign karena pengen sekolah desain. Wow, rhyming ya. Halo, aku Mbak Nana. Bagus. Tanpa midrat ya. Nah, tiba-tiba ditawarin ada satu program lah gitu di YouTube yang oh ya udah yuk. Nah, gue tuh emang tipenya juga kalau kerja apa ada yang ada apa yang di depan kita kerjain aja deh. Yang baik dan benar. Yes. Jadi karena menurut gue yang benar belum tentu baik dan baik belum tentu benar. Sepakat. Ya kan? Jadi gue beneran nggak ada ekspektasi apapun untuk jadi content creator. Ngikutin aja. Sampai akhirnya gue pikir-pikir, kok bisa ya gue kayak gini gitu. Jadi awalnya emang tidak sengaja karena memang di dunia pekerjaannya kayak butuh hiburan, stress release. Ngapain ya kita kerja tapi juga harus ada bercandanya gitu, tetap terhibur. Nah, salah satu hiburannya Reza membuat konten yang kalau teman-teman ingat ya, Anda sekalian pernah nonton, waktu itu dia pernah cosplay jadi ATM. Nah, itu salah satu video yang paling viral. Wah, itu sampai sekarang masih ada yang ngepost sih, gue rada bingung ya, kayak nemu di mana. Nah, abis itu jadi diterusin, diseriusin. Nah, itu. Ini yang akhirnya gue berpikir seru juga ya, main tapi kerja tapi main, gitu. Setelah yang tadinya kita ya udah kerja aja, walaupun gue nggak bilang kerja jadi produser tuh nggak main-main ya, ada mainnya juga gitu. Betul. Tapi kan ini jadi terfokus sama wah gue nih gitu. Dan sekarang udah mana gue nggak sendiri, gue ada teman-teman yang bantuin gitu. Jadi yaudah yuk kita buat suasana kerja kita ini kayak main ya. Walaupun kita tetap profesional gitu. Itu menurut gue jadi salah satu kunci deh. Nah, itu dia. Lo bisa kerja dengan passionate gitu.
ya adalah itu sih menurut gue. Jadi tetap profesional tapi tidak lupa untuk have fun ya. Setuju Itu banget, dia. tuh. Jadi kayak jangan dipikirin cicilannya terus, tapi gimana caranya untuk bisa membayar cicilannya Benar. dengan senang ya. Dan gue yakin banget ketika mungkin di sini ada teman-teman yang juga pengen jadi content creator gitu ya. Ya. Ini ngomongin pilihan ya, itu pilihan hidup lo sih, terserah lo mau pilih yang mana. Tapi kalau lu nanya ke gue pasti akan milih yang gue suka dulu. Betul. Apakah berarti uang nggak perlu dong, Za? Gue nggak bilang, kita hidup mesti ada uang ya. Iya. Tapi menurut gue nggak kebeli adalah keseruan ini. Iya. Keseruan ini adalah mungkin ketemu sama orang baru, Betul. mungkin kita punya skill baru, mungkin kita punya networking baru gitu ya. Yang tanpa kita sadari, ya Allah bisa aja dapat karena kita ambil satu kerjaan gitu. Yang sebenarnya duitnya juga nggak gede-gede amat gitu misalnya. Iya. Gue sih sebenarnya di sini pengen bilang bahwa lo menurut Reza, gue lo kalau ingin memulai sesuatu yang tadinya iseng nih gue, tadinya bercanda, harusnya jangan jadi money minded. Oke. Karena nanti lo ngerjainnya ke drive-nya gara-gara uang, nggak ada uang lo jadi nggak kerja. Iya, terus jadi beban ya. Terus jadi beban gitu Oke. kan. Jadi gue percaya banget sama format hidup let it flow dan let it go. Oke. Itu yang sulit ya, let it go, tapi kita udah let it flow aja lah gitu. Dan balik lagi, jangan lupa bercanda aja. Itu dia, jangan Gitu. lupa. Kalau misalnya orang-orang lain pada bilang jangan lupa bahagia, nah ini jangan lupa bercanda ditambahin. Nice. Karena dengan bercanda pasti kita bisa bahagia. gitu ya. Itu dia. Itu dia. Tahu kenapa kita suka bercanda? Kenapa tuh? Saya sama Feli kantornya di Sarina, rumahnya di Ciputat sama di Pamulang. Jauh tuh perjalanan. Petualangan Sherina aja kalah. Karena kalau Sherina dari rumah ke Bosya masih kelihatan. Benar. Ini kan kita kayak belum lagi kalau Lebak Bulus macetnya luar biasa. Daripada kita pusing-pusingin, mending kita ketawain aja. Itu dia. Gitu. Tapi sekarang kan yang namanya content creator udah banyak banget nih, Za, ya. Terus gimana caranya lo tetap bisa stand out daripada yang lain? Dan mungkin ini jadi tips juga untuk yang lain yang sedang menyaksikan, yang juga pengen terjun di dunia content creator ini supaya tetap bisa stand out gitu loh. Nah, lagi-lagi karena gue di sini kecemplung, terus ternyata alhamdulillah ada teman-teman, ada tim yang mau bantuin, berarti kan oke, tanggung jawabnya juga gede ya gitu. Gue nggak bisa gue nggak mau buat ini, gue nggak mau buat itu gitu, karena lagi-lagi nggak cuman gue doang nih yang dikasih makan gitu kan. Caranya cuma satu sih, ini mungkin lo ngelihatnya, elah itu anak kelas 1 SD juga tahu. Klise gitu. ya. Tapi emang jadi diri sendiri, be authentic itu yang menurut gue jadi salah satu kunci kenapa lo bisa dikenal sebagai lo. Gue selalu bilang gini, kalau gue jadi orang lain gitu, contoh gue jadi lo gitu, ya gue bisa. Misalkan gue panjangin rambut, gue pakai eyeshadow warna orange gitu. Iya. Tapi seberapa kuat sih gue disuruh untuk jadi orang lain? Pasti ada limitnya kan. Pasti lo ada pegelnya kan. Iya. Duh, kenapa gue jadi Feli terus sih, kan gue Reza gitu loh. Nah, kalau gue lagi-lagi prefernya adalah kenapa lo nggak jadi diri lo sendiri aja? Jadi diri sendiri untuk bisa tetap bertahan dan Setuju. nantinya akan stand out karena kelihatan nih kita tuh gimana sih personality sebenarnya, keunikan kita yang bikin beda itu apa? Karena akhirnya kan yang kelihatan personality ya, yang nggak bisa dibeli juga, bisa dibuat, tapi bisa dibeli nggak? Nah, kalau di kamus gue sih, lo akhirnya tahu. Ini kayak copycatnya ini ya, yang ini kayak murahnya si ini ya, gitu kan. Jadi kenapa enggak lo berpikirnya ya udahlah gue gampang banget. Menurut gue tuh sekarang yang tadinya gampang jadi kelihatan susah adalah salah satunya jadi diri sendiri. Jadi gampang diri loh. Bener. Tapi orang mungkin karena ngelihat, wah sekarang lagi ngetrennya yang ini, yang ini. Lu boleh coba-coba gitu, tapi kalau coba-coba elunya nggak tahu elunya apa, linglung, bingung. Jadi emang harus kalau Reza Candika dulu viralnya karena jadi ATM, sekarang kita juga harus jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Gue liat-liat lu kayak Tukul, bukan Tukul, gue liat-liat lu kayak siapa namanya? Yang suka buat singkatan. Itu yang tokonya di Pondok Indah. Aduh, siapa lagi gue juga nggak tahu. Ya Allah, gue lupa. Cak Lontong. Tokonya
jadi Pondok Indah. Yang gede banget. Padahal kerja bareng. Bener-bener. Tapi gini, ini kan jadi content creator bukan seperti pekerjaan kantoran, tapi Iya, ini kan iya. lebih kayak freelance. Kadang ada, kadang enggak. Jadi ups and down-nya banyak. Pernah khawatir nggak dengan pekerjaan seperti ini? Khawatir di bagian apa ya kira-kira ya? Khawatir gue cuma mikir gini doang sih. Gue punya tim yang bantuin gue. Ini gimana caranya supaya mereka juga tetap aman? Nah itu dia. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Perkara rezeki, gue tuh orang yang percaya Ya. rezeki tuh datang dari mana aja coy. Asal lu juga nggak pelit. Itu Nah. menurut gue ya. Ya. Ini kalau lu ngeliat, aduh Reza kemadrasahan nih. Tapi gue percaya banget sedekah tuh jadi salah satu kunci. Setuju. Jangan lu juga expect ketika lu sedekah, terus lu berpikir, ya Tuhan mana nih gue udah sedekah kok, nggak ada nih. Nggak gitu. Maksud ikhlas gue, berarti. lebih ke ganti mindsetnya, bahwa apa yang lu punya itu juga punya orang juga. Jadi udah kenapa nggak kita, menurut gue kan indahnya berbagi tuh, Yes. setujunya tuh retweet 1 juta kali ya kalau gue gitu. Amin. Jadi dengan gitu aja, menurut gue sih insya Allah rezeki ada aja yang ngatur. Insya Allah Walaupun rezeki. kitanya juga harus pinter ngatur. Itu dia. Nah, Iya. jadi kalau misalnya ngomongin khawatir atau enggak, ya namanya manusia sebenarnya pasti ada. Iya. Tapi ya kita tetap bagaimana caranya untuk bisa membuat konten juga dan Setuju. supaya jadi mengundang klien-klien untuk tetap menggunakan kita. Nah itu dia, gitu. apalagi kan kalau freelancer nggak hari ini banyak, besok tiba-tiba cuma Betul. sedikit gitu ya. Iya. Lagi-lagi ya kalau lo harus pinter juga ngatur sih. Nah itu gimana tuh kalau ngatur keuangan, tipsnya Reza deh gimana nih Nah. yang selama ini yang udah lo lakukan? Paling gampang adalah satu, cari orang finance ya. Oke, paling gampang ya. Itu paling gampang. Tapi sebelum lo cari orang finance, lo harus punya uangnya dong Yes. untuk gaji finance lo, orang finance lo gitu. Jadi mungkin yang paling gampang banget adalah nabung. Jadi gue tuh dulu suka tiap bulan gue sisihin langsung ke auto debit gitu loh. Oh, oke. Sekian gitu. Iya. Itu modalnya dari situ aja. Karena gue juga tahu, gue orangnya, kita nggak pernah megang duit banyak. Iya. Kita dulu pernah, menurut gue sih duitnya udah banyak. Kita nggak ngebuka email 3 bulan. Bukannya so kaya, padahal duitnya juga segitu aja. Cuma karena gue ngerasa, gue nggak pernah megang duit banyak, ini udah banyak, nggak usah kerja kali ya. Dulu umur 24 kan Betul. ada lah kayak pola pikir free spirit kayak gitu. Yes. Cuman akhirnya di 25, oh ya gue udah mesti mulai nabung nih. Oke, jadi awalnya yang paling gampang adalah lu tinggal sisihin, lu kan banyak tuh yang auto debit. Udah lu lakuin aja gitu. Tapi jangan bikin lu juga jadi merana, karena Iya. lu ngapain hidup kalau rasanya hanya merana. Merana sama boros nih beda tipis nih. Oke. Ya kan? Boros sama self reward juga beda tipis nih. Nah. Itu pinter-pinternya kalian aja, karena lagi-lagi hidup kalian adalah keputusan kalian sendiri. Betul sekali. Gitu. Tapi ya dengan mulai nabung aja sih, nabung, buka asuransi. Karena kita nggak tahu ya umur 30, 40 masih kayak gini atau enggak. Benar, Iya itu sih. dia. Jadi kita emang harus punya pos-posnya masing-masing Setuju. gitu ya. Yang ini untuk asuransi, yang ini Iya. buat self reward, Betul. yang ini buat bayar segala macam kewajiban seperti itu. Jadi memang sudah harus kita hitung sedemikian rupa. Jadinya kita tetap keuangannya aman, stabil yang penting. Dan kalau gue tipenya harus dipaksa gitu loh. Oke. Makanya di auto Auto debit. debit. Jadi bahkan duit gue tuh nggak ada di gue. Ah, Karena gue tau oke. kalau ada di gue, Bisa. aduh pengen ini. Bener, pengen bisa hari-hari itu. self reward gitu kan ya kedoknya. Akhirnya jadi selfless kan Nah itu nantinya. dia. Nah tapi ini kalau misalnya teman-teman sekalian nih yang lagi menyaksikan, mereka juga kayak aku juga bercita-cita ingin nih seperti Reza Candika. Aku passionate juga untuk dunia Wow, content takut. creator. Apa tuh tipsnya? Apa yang harus mereka lakukan gitu? A, B, C, D, E-nya dulu Nah, nih. satu ya paling gampang. Lo tahu dulu diri lo siapa. Karena kalau gue sih sebenarnya dari dulu alhamdulillah tahu. Oke. Dan ternyata orang rada sulit kan, karena melihat banyak banget faktor-faktor yang, tapi kalau kayak dia, engagement-nya bisa naik loh. Tapi kalau buat konten kayak gitu, follower gue bisa naik loh. Nah, daripada lu cherry pick orang-orang yang udah tahu followernya akan banyak, Iya. oh kalau buat konten gini akan viral. Lu tanya lagi ke diri lo tuh sebenarnya orang kayak gimana sih gitu. Nah dari situ kan akhirnya lu tahu, oh ternyata gue pinternya di satu titik ini nih.
iseng buat tentang ini, iseng buat tentang itu. Tapi tetap roots-nya lo kan. Yes. Jadi mau gimana pun, ini kayak lo tapi lagi ngapain gitu loh. Sehingga akhirnya orang akan mengenali lo dengan diri lo sendiri. Gampang kan? Iya, berarti dimulai dari kenali diri sendiri dulu ya. Lo tanya Feli deh, gue mau dimanapun juga kayak gini. Tetap kayak gini, benar, tidak ada yang berubah, betul. Nggak ada yang mesti saya capek juga, karena kalau di gue tuh capek lo tuh acting gitu tuh capek loh gitu. Acting tuh wow, makanya kita punya aktor-aktor yang luar biasa dan cuannya banyak. Jangan lu pikir enak banget cuman acting. Kayak kita lagi nge-MC, enak banget cuma ngomong banyak. Nah, capek coy gitu. Jadi kuncinya yang pertama adalah jadi diri sendiri, konsisten. Iya. Mungkin lu juga udah sering dengar kata konsisten, enak kali kayak gue juga udah konsisten nih, tapi kok gue gini-gini aja gitu. Nah mungkin lu balik lagi ke poin 1, lu udah jadi diri lu sendiri belum? Itu dia. Jadi jangan lu ngikutin tren, tapi be the trend. Be the trend juga gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Lu ngelakuin apa aja, tapi lu tetap jadi diri lu. Udah itu doang. Itu aja ya. Jadi tipsnya begitu ya teman-teman ya. Kenali dulu diri Anda sendiri, cari uniqueness-nya bagaimana, kemudian baru dirangkai gitu. Mau bikin konten seperti apa. Setuju. Dan jangan lupa untuk tetap stay true to yourself gitu ya, bahwa yang mau ditampilkan adalah seperti inilah diri saya begitu, dan konsisten. Kalau misalnya masih kurang atau gimana, nah baru kita bisa cari-cari referensi yang lain itu. Setuju. Tanpa melupakan sejatinya diri kita seperti apa. Dan jangan lupa bercanda ya. Itu dia. Kita kasih tepuk tangan buat Reza Candika. Ini ada bedanya nggak sih ngomong? Luar biasa. Apakah gue jadi kayak motivator? Motivator. Temukan dirimu. Temukan dirimu sekarang juga. Nah, sekarang kita mau beralih ngobrol-ngobrol sama Mbak Dewi Lestari. Nih, gimana nih? Sudah tertawakah mendengarkan Reza Candika? Kan tadi dia banyak hiburan ya. Aku bukan stand up komedian loh tadi, takut. Enggak, tapi itu menurut aku uniknya Reza gitu loh. Dia, kita bisa merasakan bahwa dia itu tampil sebagai dirinya sendiri. Ya. Dan itu beda banget sampainya ke orang lain. Ketika kita bisa ngerasain ya orang ini otentik, menjadi dirinya sendiri, dan kita suka sama sesuatu yang real, sesuatu yang nggak dibuat-buat. Jadi menurut aku Reza itu ya memang dengan dia menjadi dirinya sendiri, dia sudah melakukan hal-hal yang mungkin dia nggak sadari gitu loh, bahwa dia tuh menghibur orangnya, bahwa dia tuh punya energi yang apa ya, yang uplifting, yang positif gitu, dan itu nggak harus dia paksakan, upayakan, itu sudah terasa. Nah, jadi memang menurut aku dalam hal ini Reza sangat beruntung karena dia bisa menjadi dirinya sendiri, dan lewat itu dia kemudian bisa mendapatkan sebuah profesi, mendapatkan sebuah eksistensi gitu. Good for you. Yeah, kita aku kayak ini a compliment from Dewi Lestari loh. Aku kayak lagi kompetisi ini stand up comedy gitu ya. Habis ngomong. Selamat ya. Ada juri. Betul. Terima kasih judges. Terima kasih. Nah, ini kurang lebih sebenarnya mirip-mirip sama pertanyaannya Reza Candika tadi ya, Mbak Dewi Lestari gitu ya. Aku lebih akrab Teh Di juga kali, boleh ya? Oke. Nah, kalau Reza Candika tadi cerita awalnya produser, kemudian dia jadi content creator, dan dia memang benar-benar ya uniqueness-nya dan yang dia lakukan selalu adalah menghibur orang. Nah, kalau misalnya Teh Di sendiri kan awalnya menyanyi, kemudian sekarang jadi penulis bestseller. Nah, apakah sudah nyaman? Apakah passionnya justru di sini atau bagaimana nih? Silakan. Oke, ini kayaknya aku harus kembali ke kisah masa kecil ya. Yes. Memang dari kecil itu dua hal yang aku suka adalah musik dan menulis. Artinya kalau musik itu memang karena sudah dibesarkan dalam keluarga yang suka musik, jadi terpengaruh oleh kakak-kakak yang main instrumen, kita nyanyi-nyanyi di rumah. Saya juga aktif di vokal grup, di paduan suara, baik di sekolah dari mulai SD sampai SMA gitu ya. Jadi memang musik itu sudah menjadi bagian kehidupanku sehari-hari. Nah, sementara menulis karena aku orangnya suka menghayal dan senang baca juga. Aku merasa kayak apa ya, ada keinginan untuk menyalurkan si hayalan itu gitu, dan cara terbaik menurut aku adalah mengkonstruksinya menjadi sebuah cerita, karena dengan demikian hayalanku itu bisa dibagikan ke orang lain. Nah, karena itulah aku mulai belajar menulis. Sebenarnya dibilang belajar sih
lebih kepada coba-coba ya, karena kan dulu ya ketika aku kecil tidak ada sekolah menulis, tidak ada fasilitas seperti ikutan seminar, workshop, tahu teknik menulis itu seperti apa, jadi semuanya mengalir saja otodidak gitu. Yang pasti aku punya kesukaan itu. Nah, semakin besar kayaknya aku semakin bisa mengidentifikasi apa sih sebetulnya yang aku suka itu. Dan kesimpulanku adalah aku suka sekali dengan seni bercerita atau art of storytelling. Dan baik itu lewat lagu yang aku tulis, cerita yang aku bikin, semuanya yang kulakukan adalah storytelling. Termasuk ketika menyanyi. Ketika kita bernyanyi pun sebetulnya kan kita sedang bercerita sesuatu kepada orang lain dan berharap apa yang kita ceritakan itu sampai atau bisa dirasakan oleh pendengar gitu. Jadi kurang lebih bagiku duniaku itu sebetulnya dunia storytelling gitu. Oke, jadi ini berarti menjadi apa ya, sebuah pencapaian bahwa Tehdy ini udah kenal sama dirinya sendiri, udah tahu yang disuka tuh apa. Karena kan tadi kalau kita ngobrol sama Reza Candika, ketika kita mau menjadi sesuatu atau seseorang, kita harus kenali dulu dirinya. Ini kan sudah tahu nih, karena ingin bercerita, prosesnya storytelling seperti itu ya. Ini jadi menarik nih, sama lagi nih divalidasi bahwa kita emang harus mengenali diri sendiri gitu ya. Oke. Nah ini kalau kita ngomongin soal karya-karyanya Tehdy gitu kan ya. Tadi kan udah sempat bilang aku tuh suka menghayal. Nah sebenarnya hayalan-hayalan atau inspirasinya tuh nih dari mana nih? Apakah tiba-tiba langsung pop up aja? Oh aku kayaknya mau bercerita tentang ini, atau dari kisah orang lain kah? Ada yang curhat atau inspirasinya datang dari mana sih Tehdy? Oke. Satu hal mengenai menulis ya, kadang-kadang orang merasa bahwa menulis itu hanya pekerjaan ketika kita mengetik atau ketika kita menuliskan tulisan kita di kertas dengan pulpen dan sebagainya. Tapi sebetulnya menulis itu sudah dimulai jauh dari sebelum kita mulai secara aktual menulis. Artinya penulis yang baik itu harus diawali dengan menjadi seorang pengamat yang baik. Nah, apa yang diamati? Tentu apa saja yang berada di sekitar kita, di dalam diri kita. Jadi pengamatan itu internal dan eksternal gitu. Itu menurut saya modal utama seorang penulis. Kalau penulis bukan pengamat yang peka, bukan pengamat yang rajin, bukan pengamat yang teliti, susah sekali dia mendapatkan apa yang kita sebut inspirasi gitu loh. Karena inspirasi itu datang dari apa yang menjadi apapun yang ada di medan pengamatan kita gitu. Semakin kita teliti dan peka mengamati, medan pengamatan kita semakin besar. Jadi kalau ditanya inspirasi saya dari mana, ya datang dari hidup itu sendiri. Saya percaya kita itu nggak harus mencari inspirasi. Inspirasi itu yang datang mencari kita. Inspirasi itu ada di mana-mana. Hanya masalah kita peka atau tidak untuk mendengarkannya, peka atau tidak untuk menangkapnya gitu. Dan setelah kita tangkap tentu ada disiplin lagi. Ya ini yang istilah saya adalah menabung inspirasi, menabung ide. Dengan cara apa? Dengan cara diabadikan. Nah, mengabadikan itu kayak fotografer, dia mengabadikan momen lewat snapshot. Nah, kalau penulis itu dengan ditulis. Nggak harus dalam tulisan panjang-panjang dulu loh. Ini kalau saya bicara kita bikin notes kecil, entah itu di handphone atau di secari kertas dan pulpen, tapi kita rajin menabung ide-ide kecil ini. Kalau kita punya habit itu dan pemahaman itu, saya yakin sebetulnya inspirasi itu nggak akan ada habisnya. Kita itu dibanjiri oleh inspirasi. Dan biasanya orang-orang produktif itu keluhannya bukan nggak ada ide, tapi kurang waktu. Karena ide itu banyak, tapi kemudian dia harus mengelola waktunya, saking banyaknya ide gitu ya. Jadi kalau orang udah bilang sama saya, aduh saya kurang inspirasi nih, sama kalau saya kurang waktu, nah itu biasanya saya tahu bedanya di mana gitu. Biasanya yang sudah menjadi pengamat yang baik, pengamat yang rajin, punya habit yang bagus, yang dia tata itu biasanya waktu, bukan lagi soal kekurangan ide. Gitu. Nah ini menarik nih ya Tehdy, karena tadi udah disampaikan bahwa inspirasi bisa datang dari mana saja begitu kan ya. Tinggal bagaimana kita bisa peka dan mendengarkannya. Kemudian kalau misalnya sudah ada, ditabunglah inspirasi itu dengan cara ditulis, catatan-catatan kecil. Gimana nanti kita mengembangkannya seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita bisa menata waktu kemudian supaya kita tidak kehabisan waktu untuk ya mengembangkan tulisan atau ide-ide inspirasi kita itu. Nah ini sama halnya dengan keuangan menurut saya, karena
kalau misalnya yang namanya keuangan kan kita juga harus bisa mencari inspirasi atau ide dari manakah cuan ini bisa hadir gitu ya. Kemudian ketika sudah ada kita juga harus menabungnya gitu. Dan kalau kita ngomongin soal profesi ya saya, Reza Candika, kemudian juga Teddy ini kan kita bisa dibilang freelance begitu ya. Jadi nggak selalu ada gitu. Mungkin pada waktu lagi menulis gitu kan ya udah fokus. Jadi mungkin ini bisa di-share nih, apa yang dilakukan sama Teddy sendiri gitu, sama seperti Reza gitu ya tadi ya. Caranya sih gimana tuh untuk menata keuangan atau bahkan investasi gitu kan ya, supaya tetap stabil juga pekerjaan dan finansialnya. Bagaimana Teddy? Oke. Aku itu kebetulan mulai mencari uang sendiri itu memang dari usia yang sangat muda ya. Dari ketika pertama kali dapat tawaran nyanyi, kan itu bertahap tuh, awalnya dari backing vokal dulu, baru kemudian lama-lama menjadi penyanyi rekaman dan sebagainya gitu. Tapi dari pertama kali aku mencari uang, aku selalu punya kebiasaan menabung gitu. Dan sebetulnya menabungnya karena aku tahu bahwa kebutuhan hidup itu akan selalu ada gitu. Jadi aku terus berusaha pokoknya sisihkan gitu ya, dan lama-lama itu kemudian mulai bisa beli tanah sedikit-sedikit, kecil-kecil, jadi mulai sedikit berpikir ke investasi gitu loh. Itu sebetulnya secara konvensional aja, karena dulu kan pemahamanku tentang finansial juga belum seperti sekarang gitu ya. Dan titik baliknya adalah ketika aku punya anak, ketika aku berkeluarga. Dan di situ aku sadar bahwa nggak bisa lagi berpikir seperti dulu gitu, terutama dalam ranah pekerjaan yang aku lakukan sekarang, yang mana aku tuh udah hafal banget, paling susah dapetin credit card, paling susah dapetin yang namanya cicilan-cicilan karena nggak punya slip gaji ya. Jadi apa-apa itu aku harus cash. Sampai bertahun-tahun, sampai sekarang pun aku kalau misalnya ngapa-ngapain tuh hampir selalu cash gitu. Dan karena itu aku sangat apa ya, cukup rajin dan getol yang namanya menabung gitu. Nah, setelah udah berkeluarga, mulai tuh kan lama-lama literasi finansialnya semakin membaik lah ya gitu. Konsultasi ke ahli finansial, konsultan kemudian ke penata keuangan keluarga gitu. Nah di situ barulah mataku terbuka gitu, bahwa ternyata harus tuh yang namanya punya asuransi, harus tuh yang namanya punya investasi beragam, jangan cuma tabungan aja, karena kalau tabungan itu digerus oleh inflasi. Artinya kita harus cari cara untuk menumbuhkan aset kita dengan berbagai macam jalur. Jadi jangan cuma ditempatkan di satu keranjang doang gitu ya, jangan taruh semua telur kita dalam satu keranjang gitu kan perumpamaannya gitu ya. Dan kalau dulu tuh aku cuma tahu yang namanya investasi ya beli properti gitu, tapi ternyata kan sekarang itu sebenarnya tools untuk investasi sudah banyak banget gitu. Dan aku sendiri sebenarnya merasa cukup telat sih untuk tahu hal-hal seperti ini ya, but better late than never ya. Kalau sekarang mulai nih portofolioku mulai berkembang, mulai bervariasi gitu. Dan itu tuh ya bertahap awalnya gitu ya. Dan aku senang sekarang sama anak-anak muda, biasanya mereka sudah punya literasi finansial yang dibandingkan dengan aku dulu sudah jauh lebih baik lah gitu. Mereka sudah paham ada yang namanya reksadana, ada yang namanya saham, ada yang namanya apa deh, udah macem-macem gitu. Nah itulah yang sedang aku coba lakukan, karena aku sadar bahwa pekerjaanku ini membutuhkan justru aku harus lebih hati-hati menata keuangan. Betul, dan ini berarti juga harus proteksinya harus on ya untuk keuangan kita sendiri gitu ya, karena tadi udah disampaikan juga seperti itu. Dan ini menarik, jadi kita juga jangan lupa untuk terus menggali dan mencari literasi keuangan itu sendiri ya, karena instrumen-instrumennya ada banyak. Kalau kita mau bicara soal bagaimana supaya tetap stabil, menabung, iya dari kita masih kecil sudah diajarkan untuk menabung, tapi menabung yang seperti apa? Nah sebenarnya tadi sudah sempat disebut juga sama Teddy bahwa ada investasi, kemudian asuransi. Itu kan juga salah satu cara kita untuk menabung gitu kan, untuk memproteksi diri. Untuk melindungi pendapatan kita. Nah kalau dari Teddy sendiri bagaimana sih melihat asuransi ini, seberapa penting, seberapa butuh, dan bagaimana akhirnya Teddy sudah bisa memutuskan oke, inilah asuransi yang tepat buat saya. Ya tadi aku bilang aku tuh sebenarnya terbilang cukup terlambat ya, untuk maksudnya agak
agak ketinggalan lah gitu. Aku tahu teman-temanku sudah jauh lebih lama punya asuransi ini itu gitu. Jadi setelah aku berkonsultasi dengan konsultan keuangan, barulah kemudian dibukakan matanya gitu loh. Ini loh, kenapa kamu harus punya ini gitu. Sebetulnya kadang-kadang kan orang tuh punya pemahaman kayaknya kalau asuransi itu berarti kita negative thinking, kita berpikir yang terburuk gitu ya. Dan kita kayak seolah-olah mempersiapkan sesuatu untuk yang dalam tanda petik sial atau tidak baik bagi kehidupan kita. Padahal sebenarnya kan yang kita lakukan adalah melindungi pendapatan kita, melindungi profesi kita sebetulnya gitu, dan memastikan bahwa orang-orang yang masih ada di dalam tanggungan kita itu bisa terjamin gitu. Ya. Nah, karena saya sudah berkeluarga, otomatis itu harus menjadi prioritas utama. Bagaimana misalnya sekarang gini, saya kan pekerjaan saya kebanyakan berbasiskan royalti. Ya. Betul, royalti itu bisa diturunkan, dia bisa diwariskan kepada anak-anak saya. Tapi sampai berapa lama buku saya bestseller terus? Saya nggak bisa tahu. Mungkin sekarang iya, tapi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, who knows gitu ya. Jadi barangkali si warisan royalti itu nggak serta-merta mencukupi segalanya gitu. Nah, jadi yang saya lakukan sekarang ya membagi beberapa aspek kehidupan yang paling penting untuk dijaga. Kesehatan, jiwa, pendidikan, dan punya pos-pos yang saya sudah alokasikan untuk mengcover itu masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya asuransi kesehatan itu harus punya untuk satu keluarga. Lalu asuransi jiwa saya punya untuk diri saya sendiri gitu. Lalu juga ada asuransi pendidikan untuk anak-anak saya gitu. Jadi sudah sekarang sih sudah lebih beragam dan sudah tahu oh ini tujuannya untuk ini gitu loh. Ketimbang dulu yang buta sama sekali. Oke, begitu. Jadi ini memang sebuah pikiran visioner, pikiran panjang ke depan. Karena seperti yang tadi dibilang gitu, nggak tahu nih kerjaan akan seperti ini terus atau tidak. Betul. Gitu kan ya. Kalau kita ngomongin soal royalti, ya sampai kapan itu bisa mengcover gitu kan. Nah, selagi kita masih ada waktu dan yang lainnya, bagaimana kalau kita buatkan pos-pos masing-masing gitu ya untuk ya pendidikan, kesehatan terutama seperti itu. Oke, selagi kita masih produktif ya. Masih produktif, betul. Benar. Itu dia, selama masih produktif, kenapa harus ditunda-tunda lagi begitu kan ya? Karena asuransi ini adalah untuk jangka panjang juga. Wah, luar biasa. Ini satu pertanyaan terakhir dulu nih. Habis ini kita akan main games barengan sama Reza Candika ya Teh Di ya. Oke. Nah, sebelum main kita pengen tahu dulu nih, boleh di-spill nggak nih kira-kira next bakalan ada project apakah dari seorang Dewi Lestari nih? Wah, oke. Kan Rapi Jali itu serial saya memang baru keluar banget ya sekitar bulan Desember. Jadi sampai sekarang nih masih melakukan kegiatan promosi seputar Rapi Jali. Tapi untuk tahun ini saya juga akan mengadakan kelas menulis. Dan ini satu kelas menulis yang memang sudah cukup rutin saya lakukan sejak pandemi. Kelas menulis ini yang terdekat akan dilakukan bulan Februari, tanggal 8, 10, dan 12. Ini adalah kelas menulis yang sangat saya banggakan karena ini adalah hasil dari uji coba saya 20 tahun menjadi penulis. Wow. Saya coba sarikan sebaik mungkin dan saya coba bagikan ke teman-teman. Karena saya merasakan betul, dulu itu kan saya otodidak, saya nggak pernah belajar menulis secara teknik atau formal itu seperti apa. Ya. Jadi sekarang ini saya merasa sebagai sebuah kesempatan untuk berbagi apa yang sudah saya tahu dari pengalaman jatuh bangun, uji coba gitu. Dan itu yang akan saya bagikan lewat kelas Kaizen Writing yang akan diselenggarakan bulan Februari nanti. Oke, wah ini teman-teman bisa mengikuti juga berarti ya writing kelasnya. Yes, please do. Ini juga menjadi hadiah untuk grand prize dari Proteksi On Lucky Draw ini. Pastikan Anda menjadi salah satu dari 3 orang yang bisa langsung dimentorin sama Teh Di ini ya. Oke. Nah kalau gitu kita balik lagi ngobrol, ajak Reza Candika bergabung ya Teh Di ya. Oke, kita udah. Aku nggak bisa ngasih apa-apa nih FOID Zari ya. Aku lagi nggak ada kelas-kelasan. Kamu kan udah memberikan bahagia, gitu. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang loh, ya kan? Jadi kamu mau bahagianya aku atau uang? Dua-duanya boleh. Orang mau kawin, udahlah. Nah, yang namanya hidup kan adalah pilihan. Setuju. Seperti tadi, Feli mau yang mana nih? Nah, sekarang Teh Di dan juga Reza akan aku hadapkan dengan
pilihan-pilihan. Wow. Nah, jadi kita akan ajak mereka main nih ya teman-teman sekalian. Aku punya beberapa pertanyaan yang ini juga seputar dengan asuransi, investasi, pokoknya perlindungan, proteksi on begitu ya. Kita akan main benar atau salah. Nah, jadi ini untuk Tehdi dan juga Reza Candika. Jadi kalau misalnya nanti aku memberikan sebuah pernyataan, kemudian aku akan tanyakan, apakah ini salah atau benar? Ketika menurut Reza atau Tehdi ini salah, berarti gini. Ya. Ini ya kalau salah ya. Oke. Jadi nggak diomongin? Nggak diomongin, langsung aja. Aku boleh Gesture. nggak? Rada Wakanda. Nggak bisa ya? Mbappe. Begini. Boleh itu juga boleh. Kita lagi foto box. Betul, boleh ya. Kalau misalnya benar, nah kalau sarangnya begini, kalau benar begini. Nah, kelihatan ya, lebih ke bulat kelihatan gitu. ujungnya. Bulat Begini aja doang. gini Teddy. Nah gini loh. Kalau gini kita kayak lagi neduh ya Neduh tadi gitu ya. gitu. Oh, iya. Kayak kehujanan gitu neduh di warung Oke. orang. Ya, Ya. sudah siap? Oke. Oke, baiklah. Kalau begitu yang pertama, pernyataannya. Asuransi kesehatan adalah produk asuransi atas resiko meninggal dunia seseorang yang dipertanggungkan. Reza Candika, salah atau benar? Bingung? Oke. Oke, dua-duanya berarti Teddy dan juga Reza Candika mengatakan salah. Sekali lagi ya, asuransi kesehatan adalah produk asuransi atas resiko meninggal dunia seseorang yang dipertanggungkan. Jawabannya salah? Yes, itu benar. Salah. Jadi benar atau salah? Karena faktanya seperti ini, asuransi kesehatan merupakan jenis produk asuransi yang tujuannya untuk menjamin biaya kesehatan atau perawatan pihak tertanggung, betul, sesuai dengan kebutuhan pihak tertanggung, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa divalidasi oleh Mbak Wida. Apakah Mbak Wida ada? Bisa bantu saya untuk validasi? Halo, Mbak Wida. Rekan Wida. Ada, hadir. Hadir Mbak Wida, betul ya? Betul, jawabannya adalah salah. Nah, Betul ya, jawabannya salah. jadi Plot aku twist ya. tidak soto-soto ya, ini sudah divalidasi ya. Benar, Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Asuransi, khususnya asuransi kesehatan, tidak diperlukan lagi kalau kita sudah punya dana darurat. Reza Candika, Teddy, salah atau benar? Oh, dua-duanya ini ya. Sama ya, salah. Dan jawabannya yes, salah. Jadi salah atau benar, Vel? Salah, kamu benar. Aku benar dengan kesalahanku. Kamu benar dengan menjawab salah gitu ya. Oke, jadi asuransi atau asuransi kesehatan gitu khususnya ya tidak diperlukan lagi kalau kita sudah punya dana darurat, itu salah. Nah, jadi saat merencanakan keuangan, dana darurat memang menjadi pondasi penting. Ini tabungan-tabungan yang tadi kita sudah sampaikan gitu ya dari Reza dan juga Tehdi begitu. Ini untuk menyelamatkan kita ketika kejadiannya tidak terduga. Betul. Namanya juga dana darurat. Hanya digunakan untuk keadaan-keadaan darurat. Nah, fungsinya ini tuh sebagai dana cadangan. Dan ini misalnya ketika terjadi kehilangan sumber pendapatan secara mendadak atau pengeluaran tidak terduga. Misalnya kemarin kita ngomongin pandemi kan, tiba-tiba orang wow, gimana nih penghasilanku begitu kan. Nah, setelah mencicil tabungan dana darurat, kita bisa beranjak untuk memiliki asuransi untuk mengelola resiko yang lebih besar dan sulit ditanggulangi dengan dana darurat saja. Pasti mau validasi lagi kan? Oke, Mbak Wida, halo. Mbak Wida ada gaji buta ya, cuman iya, salah, betul. Gimana Mbak Wida? Oke, senang nih aku sama Teh Dewi sama Kak Reza. Jawabannya betul. Karena baru dua. Nah, betul, salah, bener. Salah. Jadi memang kita tetap membutuhkan yang namanya asuransi kesehatan, apalagi walaupun kita sudah punya dana darurat begitu ya. Oke, yang ketiga, mungkin habis ini yang validasi langsung Mbak Wida ya, boleh ya Mbak Wida ya? Kita bagi dua yang Mbak Wida. Nah, dalam asuransi syariah premi disebut sebagai kontribusi, benar atau Ya salah? Allah. Ayo, Kalau Reza. jawabannya nggak tahu, apa gue gini atau gimana? Tuh kan, itu pas ya. Gue gini deh. Nggak tahu, lebih ke nggak tahu Gue ya. lebih ke wallahu alam. Teddy bagaimana dalam Apa, asuransi kontribusi? syariah? Kamu juga sama begini? Gini deh. Oh, itu benar ya. Kayaknya pernah denger. Kalau nggak salah, semoga. Dalam asuransi syariah, premi disebut sebagai kontribusi, benar atau salah?
Reza Candika Nggak tahu. 50-50, Tehdi bilang benar. Jawabannya Mbak Wida? Jawabannya adalah benar. Di asuransi syariah, premi itu disebutnya kontribusi. Kontribusi, iya. Iya. Pernah dengar walaupun tidak yakin tapi Berarti benar Syukurlah nih jawabannya. Aku baru Tehdi. denger kali pertama nih. Baru. Nah, Ada namanya biaya kontribusi. jadi kok disebutnya tuh kontribusi. Ini adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, disetujui oleh pemegang polis, oleh kita gitu ya, untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan asuransi, begitu. Nama lainnya lah begitu ya Mbak Wida ya? Iya. Iya betul. Gua wakilin Baik, suara terima Mbak Wida. kasih. Iya. Yang keempat, ini ada 2 pertanyaan lagi ya. Jadi ada 5 pertanyaan. Yang keempat, idealnya alokasi dana proteksi dan investasi dari pendapatan sebesar 10%. Benar atau salah? Bagaimana Reza Candika, Tehdi? Idealnya alokasi dana proteksi dan investasi dari pendapatan tuh Kayak gini 10%. Nggak ya? aku lupa inget. Tapi biasanya orang disuruh nabung 10% minimal dari pendapatan ya. Nah. Gini aja deh, walaupun nggak tahu sebenarnya atau Aku Oke. kalau perkara persenan, aku cuma tahu sedekah 2,5%. Oke. Jadi aku yang ini, Oke. aku rasa kayaknya bisa lebih Salah. fleksibel. Nah, Reza Candika bilang salah, Teddy bilang benar. Dan jawaban yang sesungguhnya adalah salah. Berarti Reza Candika yang benar. Benar. Itu dia poin bertambah ya. Jadi alokasi dana tiap bulan untuk proteksi dan investasi. Kalau Reza Candika bilang fleksibel, kalau Tehdi tadi setuju 10% karena biasanya ada yang sebut 10% dari pendapatan. Nah, idealnya tuh 20% dari pendapatan kita. oke. Naik sedikit. Oke. Enggak banyak dong. Banyak lagi 20 dari 10 lumayan. jadi 20. Oke, jadi gitu. begitu yang ideal, alokasi dana proteksi dan juga investasi ya. Kalau mungkin bisa lebih ya boleh aja ya Mbak Wida ya. Kalau mau 50% Mbak Wida gitu. mau nambahin nggak? Biar jadi 20% untuk saya dan Teddy. Daripada saya disebut gabut ya, Mbak Feli, saya perlu bilang bahwa kalau secara ideal ada baiknya kita mengalokasikan 20% dari pendapatan kita untuk proteksi dan investasi. Nah, Mbak Wida biar nggak gabut, mau rencana giveaway nggak untuk bantu-bantu saya? Giveaway biar saya bisa 20% deh, Mbak Wida. Waduh, abis ini bisa. Kan ya Kak Reza? Apa? Nanti kita diskusikan Kak Reza. Nah, saya sekarang langsung ganti profesi jadi manajernya Reza ya Mbak Wida. Oke, kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir, benar atau salah masih dengan Reza Candika dan juga Dewi Lestari. Nah, ini tertanggung, ini tadi saya sempat sebut nih, tertanggung adalah pihak pemegang polis asuransi. Ya, itu salah atau benar? Tertanggung adalah pihak pemegang polis asuransi. Ya, Reza Candika mau balik? Gantung jenis asuransinya nggak sih? Tapi Iya ya kalau deh, Teddy. jiwa udah jelas ya. Gini deh. Benar. Oke, Feli ulang ya. Tertanggung adalah pihak pemegang polis asuransi. Kalian berdua menjawab benar dan jawaban kalian salah. What? Karena bukan itu jawabannya. Jadi, Apa istilahnya? Oke. tertanggung itu adalah pihak yang atas dirinya ditanggung resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi. Nah, sementara kalau pemegang polis itu adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, bagi tertanggung atau bagi peserta lain. Mungkin dari Mbak Wida mau menambahkan penjelasannya nih, biar tidak salah nih, tertanggung tuh gimana? Silakan Ya, Mbak Wida. penjelasannya Mbak Feli itu udah mencakup, udah bener banget, udah lengkap banget Mbak Feli. Jadi tadi sebenarnya pernyataannya itu adalah salah gitu. Begitu. Jadi memang ya tertanggung tuh pihak yang atas dirinya ditanggung resiko sebagaimana diatur dari perjanjian asuransi begitu. Kita nggak lulus nih, Res. Waduh. Jadi agen, Res. Yaudah Teddy, yaudah kita nulis buku aja deh Teddy ya. Iya deh. Balik ke jalur masing-masing ya. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dong buat Reza Candika dan juga Dewi Halo Lestari. teman-teman buat Teddy. Ini
mudah-mudahan dari kuis salah atau benar tadi ini menambah literasi keuangan kita dalam masalah asuransi sebenarnya ya. Jadi ketika kita mau baca polis juga kita bisa lebih paham, dan kalau bersama dengan FWD Insurance ini dipastikan polisnya ini tidak membingungkan. Jadi memang sudah sesuai dengan penjelasan yang mana bahwasanya awam itu bisa paham, itu dia. Nah, kalau tadi Feli udah ajak Mbak Dewi Lestari dan juga Reza Candika untuk bermain kuis benar atau salah. Kali ini saya mau ajak Anda sekalian yang sekarang sedang menyaksikan untuk juga ikutan kuis. Nah, caranya tinggal di kolom komen video ini, jadi gampang banget. Langsung aja nanti ditulis ya di kolom komentar. Yang harus dituliskan, apa yang pertama kali Anda pikirkan ketika mendengar kata asuransi? Oke, sekali lagi silakan ditulis di kolom komentar apa yang pertama kali ada di pikiran Anda ketika mendengar kata asuransi, ya. Jadi menurut Anda bagaimana? Silakan ditulis kolom komentarnya, karena nanti 10 komen terbaik akan kita pilih dan mendapatkan hadiah berupa poin MAP Club senilai Rp100.000. Yeay! Jadi langsung ditulis di kolom komen videonya, 10 orang nanti akan kita pilih ya. Nanti di akhir acara akan kita undang lagi, kita umumkan begitu ya. Oke, kalau begitu silakan merangkai kata-kata apa itu asuransi menurut Anda. Dan sekarang aku mau ajak Reza Candika dan juga Dewi Lestari untuk kita foto bersama yuk. Kita abadikan momen ini ya. Oke, nah ini juga sudah bersama dengan tim dari FWD. Please give your biggest smile because it's a beautiful day. Alright, langsung ya. Kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, kita kasih tepuk tangan dong. Sudah berarti thank you so much. Oke, kita juga mau mengundang para saksi, Bapak Ibu mungkin boleh dinyalakan kameranya. Ikut berfoto juga atau bagaimana? Kalau misalnya belum, kita coba untuk beralih ke sesi yang berikutnya karena kita akan mengundi hadiah-hadiah yang sudah dinanti-nantikan ya. Oke, kita kira cukup dulu sesi fotonya. Kita bisa langsung ke sesi pengundian. Nih rasanya deg-degan banget loh Reza. Iya, dapat mobil. Ada yang terakhir dapat mobil loh. Jadi ada banyak banget hadiah-hadiahnya. Kalau misalnya sebelumnya kita ada ngobrol-ngobrol sama Fajar ya kan. Kemudian soal yoga dan ada Chef Juna. Sekarang ada Reza Candika, ada Dewi Lestari. Ini luar biasa nih Proteksi On kasih hadiah bukan cuman sesuatu dalam rupa benda atau barang gitu ya, tapi juga knowledge. Jadi biar bisa melangsungkan passionnya, tahu tips and triknya apakah di dunia content creator atau olahraga, masak atau bahkan menulis. Jadi itu dia Proteksi On, passion on juga. Kalian nggak ikutan? Apanya tuh? Grand prize untuk saya ikutan taruh-taruh nama untuk Feli nggak ikutan, ibunya Feli ikutan. Ya, jadi atau gimana tuh? Tapi nggak apa-apa nggak sih kalau biasanya kan kalau lagi pengundian kan keluarga dari ini tidak boleh. Tapi ini bukan aksi nepotisme loh kalau menang, ya. karena berarti nasabah juga punya juga asuransi. Nasabah. Itu dia. Jadi apa Feli kurang apa lagi yang FWD bisa bantu apa lagi? Bu Wida langsung gitu. Bu Wida kebetulan nih. Bu Wida kebetulan dia mau nikah nih Bu Wida. Februari ingin membuat bahtera rumah tangga. Jadi curhat. Jadi apa yang bisa dikasih? Mobil, rumah. Rumah kebetulan karena kita tahu ya harganya mahal. Rumah Barbie yang di pasar rumput mau nggak? Boleh. Aduh, ini atau mungkin Feli kan nanti kalau misalnya mau menikah kan butuh saksi ya. Nah, apakah Bapak Ibu yang menjadi saksi di sini dari Kemensos, Dinsos bersedia begitu kan ya? Apa nggak kayak orang tua lu mikir, sapi, kok gue baru lihat air mukanya. Jadi saksinya langsung dari negara gitu ya. Bener. Tapi lu sebenarnya suka nulis gak sih? Apa?
Suka nulis nggak sih? Nulis kemarin sempat ngeliat. Nah ini mungkin Teddy juga perlu tahu ya. Teddy saya ternyata ya secara diam-diam saya baru menyadari kalau di handphone saya itu notesnya tuh banyak loh. Tulisan-tulisan kayak wow aku bisa menulis itu. Apakah Itu potensial tuh. Kamu ikut kelasku aja. Oh boleh, Oh. boleh. Tapi sebelumnya kita foto dulu dong. Nah ini aku mau undang Bapak Warman dan juga Ibu Yuli. Mungkin berkenan untuk bisa menyalakan kameranya. Untuk kita bisa berfoto juga bersama dengan narasumber kita. Iya. Halo Bu Yuli yang lagi on the road. Oke. Lagi sahur ya? Kita foto. Sahur on the road. Mr. Ananta, maybe would you like to open your camera once again because we have a photo session. Alright, oke, baiklah. Senyum ya, everybody smile ya. Oke, in 1, 2, 3. Oke, one more time with a big smile. In 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Thank you so much. Itu yang bawah kanan mukanya rada mirip saya ya. Oh iya benar juga. Kita ada satu keluarga atau gimana nih? Pakai Mas ya itu kayaknya ya. Terima kasih banyak nih atas kesediaannya dan juga kehadirannya. Nah abis ini para saksi juga akan lebih getol lagi nih karena untuk menyaksikan pengesahan dari pengundian proteksi on FWD Insurance periode yang ketiga dan juga Grand Prize. Nah ini Feli minta bantuannya dari Reza Candika. Siap. Dan nantinya juga Tehdi untuk mengundi begitu ya untuk bilang start dan stop gitu ya. Tapi pertama ini aku mau minta tolong untuk Reza Candika dulu. Nah ini bersiap-siap Bapak Ibu teman-teman sekalian kita akan mengundi hadiah proteksi on periode yang ketiga untuk kategori hadiah hiburan ya. Oke, jadi ini dia nih hadiah-hadiahnya ada e-voucher Starbucks senilai Rp500.000, ada e-voucher MAP Club senilai Rp500.000, ada Spotify Premium paket berlangganan 1 tahun dan juga ada Disney Hotstar paket berlangganan 1 tahun. Kita mulai dari e-voucher Starbucks terlebih dahulu. Siap. Siap ya? Aku siap. Siap ya Reza Candika, start stop dimulai dari kamu. Sudah siap? Siap. Mari kita start sekarang juga. Start. Oke, Stop. Aku orang to the point. To the point. Jadi nggak perlu lama-lama. Oke. Nah, Dan yang menang adalah Oi Chi Fong Honggawati Honggawati dari Palembang. Satu lagi. Widya Utami dari Jakarta Barat. Yeay. Ceng ceng. Lause Oi Chi Fong. Happy Chinese New Year. Masih bisa ya gue. Cai Chen. Langsung Cai Chen. Iya kan? Cai Kita Chen. kasih tepuk tangan dong untuk pemenangnya ya. Yeay. Oke, sebentar. Ditanyakan Bapak dulu, Ibu Mbak, sah atau keabsahannya. tidak? Bapak Ibu, para saksi, apakah bisa kita nyatakan sah? Sah, Mbak. Oke, kita ucapkan selamat. Kita lanjut. Oke. Berikutnya ini, kalau tadi sudah e-voucher Starbucks senilai Rp500.000, hadiah berikutnya adalah e-voucher MAP Club senilai Rp500.000. Alright. Reza Candika. Mari kita start di 3, di 2. Mana nih, sebentar. Mana muka saya? Belum terlihat nih ya, oke. Kita akan undi lagi, begitu ya. Jujur kepengen sih yang Spotify sama Starbucks. Nah itu dia, karena nih hadiah-hadiahnya ada banyak sekali. Ini kita masih di hadiah hiburan begitu ya. Nanti ini kita juga akan hadiah ada Modena freestanding cooker, ada kamera Sony, ada iPhone 12 Pro, ada iPad Pro 11. Aduh, lu pasti butuh banget kompor kan? Aduh iya betul. Di rumah lo nanti yang baru kan? Iya. Kan lo kenal sama Ordal ya? Maksudnya ini tuh bisa dijadiin hadiahnya buat kita aja gak sih? Oke, boleh nggak ya? Kita tanya Bu Wida kali jangan-jangan. Bu Wida lagi. Oke, selanjutnya kita akan, sudah siap ya? Oh, Ini hadiah MAP Club. tadi udah ya yang Oke. MAP. Belum, ini baru muncul nih. Kita start stop dari Bu Wida berarti ya sekarang ya. Oke Bu Wida mungkin boleh dibantu start dan stopnya. Oke. Ini masih muter, kita bisa mulai. Boleh. Mungkin Bu Wida Oke, bisa start. bilang stop. Stop. Oke, dan kita punya pemenangnya ada Radia Prasada, kemudian Johnny Simon. Radia dari Tangerang, Johnny Simon dari Jakarta. Kita
Kita lihat Bapak Ibu para saksi bagaimana, apakah sah? Sah. Sah. Oke, selamat untuk para pemenangnya. Berarti bisa kita lanjutkan ya? Lanjutin, Lanjut. Fel. Lanjutkan, kita lanjutkan untuk hadiah berikutnya. Ini masih berupa hadiah hiburan ya. Oke, ya kalau tadi ada e-voucher Starbucks 500.000, kemudian e-voucher MAP Club senilai 500.000 tadi masing-masing untuk 2 orang pemenang. Berikutnya kita punya Spotify Premium, ini paket berlangganan selama 1 tahun. Jadi ini nggak ada iklan ya, tidak ada kata-kata ketuk. Nah, Setuju. Nah ini kalau ngomongin seputar lagu ya, karena tadi kan menangnya ada. Nah, pas udah banget langsung Spotify muncul ya. Padahal tadi saya mau nanya Apa lagu tuh? yang bikin kamu tuh membebaskan langkah kamu kayak FWD tuh apa sih kayak? Waduh. Udahlah. Abis ini kita karaokean kali ya. Waduh, pengen. Tapi sebelumnya gue mulai dulu kali ya. Silakan langsung. Oke, langsung kita start dari sekarang. Stop. Siapa nih kira-kira nih ya? Meliani Chandra dari Bandung dan Fahrudin SE dari Palembang. Fahrudin mentang-mentang sarjana Ekonomi ya. Bapak Ibu para saksi silakan dilihat apakah ini sah? Oke, sah. Baik, selamat. Dapat setahun lumayan. Apa lagunya? Lagunya- Lagu bebaskan langkah kamu. Eh, Buka kita buka. yang baru. Wah, Oke. ini Disney Hotstar 1 tahun untuk 1 2 tahun. orang ya? Oke. Nonton terus pokoknya. Siap. Silakan. Start sekarang juga. Siapa yang dapat nih 2 Stop. berikutnya? Kalau saya tuh ngasih hadiah yang cepet-cepet aja. Lilis Widiawati dari Cimahi dan Axel Rafael dari Bekasi, Oke. Axel bener kayak orang Bandung ya, Axel Bener. Rafael. Silakan Siapa yang Bapak nyicil Ibu. juice nih? Oke. Apakah sah? Sah. Oke, sah. Oke, kita kasih hadiahnya. Alright. Wah, ini berarti hadiah-hadiah untuk hadiah hiburan begitu ya. Setuju. Sudah kita berikan dan masing-masing ada 2 pemenang dari Yes. hadiah e-voucher Starbucks, kemudian e-voucher MAP Club, ada Spotify Premium paket berlangganan 1 tahun dan juga Disney Hotstar paket berlangganan 1 tahun. Selamat kepada para pemenang. Pokoknya dinantikan nanti akan ada informasi selanjutnya untuk bisa mendapatkan atau klaim hadiahnya begitu ya. Yes. Nah, terima kasih Reza Candika tadi sudah memandu ya. Sama-sama. Masih Oke. belum tahu lagunya. Masih, saya boleh baca skrip dulu nggak nih? Oke, selanjutnya kita akan, wah ini dia nih, pengundian hadiah proteksi on periode ketiga, hadiah utama. Kalau tadi sudah ada Reza Candika, kita sekarang ditemani oleh Bu Wida. Bu Wida ini tadi ya, hadiahnya ada Modena freestanding cooker, kamera Sony, iPhone 12 Pro dan juga iPad Pro 11. Yang pertama kita mulai dari Modena freestanding cooker ya Bu Wida, ini masing-masing untuk 1 orang pemenang. Silakan start stop dari Ibu Wida. Oke, kita start. Siapa yang menang? Stop. Kita di stop. Siapakah namanya? Silakan Bu Wida. Maya Novita dari Jakarta. Maya Novita dari Jakarta. Silakan Bapak Ibu saksi dilihat apakah sah? Sah. Sah. Selamat untuk Maya Novita, hadiah yang pertama. Oke, Bu Wida kita lanjut ke hadiah yang berikutnya ini kamera Sony. Silakan start Ya, stop dari ya. Bu Wida. Oke, kita start. Silakan. Kita undi siapakah yang menang kali ini. 1 orang pemenang. Stop. Oke. Dan pemenangnya silakan. Eli Maulani Yusuf dari Jakarta. Eli Maulani Yusuf dari Jakarta. Bapak Ibu para saksi bagaimana bisa dilihat apakah sah? Sah. Sah. Kita nyatakan sebagai pemenang berikutnya ya 1 unit kamera Sony. Hadiah yang ketiga, wah handphone baru nih Bu Wida. Ya. Handphone baru iPhone 12 Pro. Silakan. Oke, kita start. Oke. Tunggu biar dirangkum dulu. Kita tunggu dulu. Oke, kita stop. Tahan. Stop. Pemenangnya
Pemenangnya adalah Mulyati Hadianto dari Surabaya. Dari Surabaya, Mulyati Hadianto. Bapak Ibu para saksi silakan dilihat apakah sah? Oke, sudah sah. Aduh, aku tuh nggak sabar pengen dengar kata-kata sah, tapi bukan di pengundian nih Reza Candika nih. Oke, lanjut. Jadi interupsi ya. Hadiah berikutnya, iPad Pro 11. Bu Wida, silakan. Oke, kita mulai lagi. Start. Yes. Apakah yang menang? iPad baru. Sudah stop. Kita cek. Dari Jakarta, Surabaya, Bekasi. Oke, pemenangnya adalah Maria Jocelyn Santosa dari Bandung. Dari Bandung, Maria Jocelyn Santosa. Bapak Ibu para saksi, silakan dilihat apakah sah? Sah. Ya, sah. Oke, kita kasih tepuk tangan juga dong untuk para pemenang dan Ibu Wida. Terima kasih. Iya. Oke. Jadi tadi kita sudah mengundi nih ya untuk pemenang hadiah utama dari Proteksi On periode yang ketiga. Nah, yang berikutnya ini pasti akan semakin dinanti-nantikan karena kita juga masih memiliki hadiah-hadiah grand prize. Dan untuk teman-teman sekalian yang mungkin sudah mengikuti dari periode 1, periode 2 dan juga di periode 3 kemudian belum berkesempatan untuk menjadi pemenang, tenang, siapa tahu hadiah grand prize bisa menjadi milik Anda di hari ini ya. Jadi kita punya hadiah itu berupa cooking class bersama dengan Chef Juna untuk 3 orang pemenang. Nah, 3 orang pemenang ini masing-masing bisa mengajak 3 orang temannya lagi untuk mengikuti cooking class tapi secara online. Jadi berempat gitu ya, tapi yang bertiga ini secara online begitu. Kemudian selain ada cooking class bersama Chef Juna, juga ada hadiah berupa yoga class. Ini bersama Celebrity Yoga Instructor Fajar Putra. Ini juga untuk 3 orang pemenang dan masing-masing pemenang boleh mengajak 3 orang temennya untuk ikutan kelas secara online ya. Jadi ini nambahin 3 orang tuh berarti bukannya 1 orang menang terus abis itu tambah 2 jadi bertiga, enggak ya. 1 orang menang, abis itu boleh ajak 3 orang temannya lagi untuk ikutan kelasnya secara online. Nah, setelah cooking class, yoga class, nah ini dia yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Dewi Lestari ya. Juga ada hadiah hiburan grand prize berupa online writing workshop bersama Dewi Lestari untuk 3 orang pemenang. Tapi kayak sekarang udah tinggal 2 karena yang 1 saya ya. Waduh, udah duluan nih. Enggak. Kita akan undi 3 orang saja nanti untuk bisa mendapatkan online writing workshop begitu ya. Kemudian satu lagi nih hadiah hiburan grand prize-nya ada basic makeup or hairdo class di Johnny Andrean School and Training. Ini juga untuk 3 orang pemenang. Oke? Jadi itu dia hadiah-hadiahnya yang bisa kita berikan dari FWD Insurance Proteksi On periode 3 dan juga grand prize-nya dinantikan ya. Ini hiburan grand prize dulu nih. Kalau begitu aku akan meminta bantuan dari Teh Di Lestari untuk bisa memandu ya, start stop juga. Yang pertama untuk hadiah hiburan grand prize cooking class bersama dengan Chef Juna. Silakan, Teddy sudah siap ya? Ini ada 3 orang nih yang menang nih. Oke, kita start. Silakan langsung di start. Siapa nih? Stop. 3 orang ketemu Chef Juna. Silakan dibacakan Teddy. Oke, ada 3 pemenang. Pertama Devri Heriman di Kota Depok. Lalu ada Catur Wisnu Wibowo di Kota Bandung. Dan ada Susantok di Medan. Wah, Depok, Bandung, Medan nih luar biasa ya. Wow. Silakan Bapak Ibu para saksi bisa dilihat apakah sah? Sah. Sah. Mantap. Oke, jangan lupa boleh ajak 3 orang temannya untuk mengikuti kelasnya secara online ya, yang tadi sudah disebutkan nama-nama pemenangnya. Oke, berikutnya ini juga 3 orang pemenang yoga kelas ya. Silakan Yoga Teddy. kelas. Oke, kita start. 3 orang. Stop. Yoga, siapa nih? Oke, ada 3 lagi. Pertama Cecilia Sunur di Kota Bekasi. Kedua Yuliana
Ferman dari Mataram, dan Muhammad Basri Nasution dari Kota Medan. Dari Bekasi, Mataram, dan juga Medan. Medan menang ini sekali lagi. terpencar nih. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu para saksi, sah? Sah. Oke, mantap. Kita kasih tepuk tangan dong. Jangan lupa, yang ini untuk hadiah yoga kelas ini juga boleh mengajak 3 orang temannya yang bisa ikutan secara online. Nah, yang kali ini. Wah, ini nih kelas Ini menulis harus kusembur dulu. Nah, itu dia. Ya. Silakan Teddy. Simsalabim. Oke, kita start. Stop. 3 orang. Oke, selamat datang ya langsung ke kelas saya nanti ya. Langsung, di bulan Februari, langsung disambut. 8, 10, 12. Untuk pertama, Henry Gunawan Chandra di Kota Medan. Lalu ada Epi HF Siagian di Pekanbaru dan Robert Kurniawan di Kota Jakarta. Yeay. Selamat. Sebagai mentornya langsung mau bilang apa nih sama 3 orang yang nanti akan ketemu sama Teddy? Jadi apapun level menulis Anda sekalian, jangan khawatir, kita nggak harus jadi jagoan dulu. Ini kelas terbuka bagi segala macam level kepenulisan dan kita pasti akan bersenang-senang selama proses menulisnya, selama proses kursusnya. Jadi selamat datang dan have fun. Terima kasih. Selamat. Aku boleh nyempil satu nggak nih, tambahin Teddy? Kita selipin. Bener. Oke, satu lagi hadiah berikutnya basic makeup and hairdo kelas di Johnny Andrean School. Silakan. Oke. Kita mulai untuk start dan stop ya. Langsung saja Teddy. Kita start. Dan stop. Waduh, Saripudin di Kota Jakarta. Mungkin untuk istrinya nanti ya. Oh betul. Bisa. Saudaranya, nggak tahu juga nih bisa nggak. Tapi selamat untuk Pak Saripudin di Jakarta. Lalu ada Nuri Ratnasari di Majalaya. Dan Benz Napoli di Kota Tangerang. Selamat. Oke, Bapak Ibu para saksi silakan bisa dilihat apakah sah atau tidak. Sah semuanya ya, tadi sebelumnya juga ya. Baik, semuanya sudah dinyatakan sah, berarti kita kasih tepuk tangan untuk para pemenang. Selamat. Yeay. Teddy, terima kasih banyak atas kesediaannya. Wah, ini buat semua pemenang. mantap banget. Jadi memang udah nggak sabar pastinya untuk Anda sekalian yang menjadi pemenang untuk mengikuti berbagai macam kelasnya ya. Tadi juga sudah disampaikan segala level untuk yang writing class ya. Ini diingat ya, ini adalah sebuah kelas untuk pengembangan diri, bukannya kompetisi. Jadi silakan diikuti dengan tetap fun, jangan lupa bercanda seperti kata Reza Candika. Jadi supaya ilmu-ilmu yang diserap bisa kita aplikasikan di kemudian hari, siapa tahu itu bisa menjadi passion Anda. Nah, untuk yang berikutnya ya, jadi ini kita akan mengundi yang spesial. Dari yang paling spesial, kita akan mengundi hadiah grand prize. Ya, ini hadiah utama grand prize. Jadi untuk Anda sekalian yang sebelumnya belum mendapatkan hadiah, belum berkesempatan di periode 1, 2, ataupun 3, bisa mencari cara untuk bagaimana ya, siapa tahu saya bisa menjadi pemenang ya. Mungkin berdoa dengan kencang sekali saat ini ya. So to start the raffle, please welcome Mr. Ananta to help us to say start and stop. Same ya. Are you ready? Mr. Ananta, are you ready? Okay, the first prize, the first grand prize ya. Ini adalah travel package dari Traveloka. Oke. Langsung saja travel package dari Traveloka. The cue starts from you, Mr. Ananta. We start now. Start now, okay. Maybe we will wait a while to stop, right? Okay. Let's see who win this. Okay. Stop. And the winner is Ihsan. The winner is
Ihsan Sumanto from Bandung. Ihsan Sumanto from Bandung. Bapak Ibu para saksi, apakah sah? Sah. Luar biasa. The first grand prize. Alright. The next one is Brompton. Sepeda Brompton. Oke. Mr. Ananta, whenever you're ready. Kita mulai. Yes. Oke, siapa nih dapat sepeda? Healthy lifestyle. Kita putar. Stop. Stop. And the winner is Annie from Jambi. Annie from Jambi. Jambi sepeda Brompton. Bapak Ibu para saksi, apakah sah? Sah. Yay! Sepeda Brompton. What a wonderful prize. Wow. Okay. So, Mr. Ananta, the last one would be one card. Can I? So the big Boleh buat saya grand aja nggak prize. sini, We Mister? start. Oke. Satu mobil Toyota Race. Oke. Let it go on for some time. On. Make it 15 minutes, mister. That's too long. Okay, who's the lucky one? Stop. Stop. And the winner is Rama Nusjirwan from Bandung. Rama Nusjirwan from Bandung. Sebentar, Rama. Sah atau tidak nih Bapak Ibu para saksi? Sah. Sah. Luar biasa. Selamat Rama Nusjirwan mendapatkan hadiah utama grand prize 1 unit mobil Toyota Race. Mr. Ananta, thank you so much. Alright, okay, wow. Sudah kita bagi hadiahnya luar biasa dan semuanya dinyatakan sah dari awal hingga akhir pengundian. Ini variatif yang menang ya. Dari Jambi, Mataram, Bandung, Medan, luar biasa. Kita ucapkan selamat sekali lagi untuk seluruh pemenang. Dan kita mau mencoba untuk menelpon pemenang hadiah utama. Nah, kira-kira sudah siap ataukah dia kaget atau bagaimana nih ya? Kita akan coba telepon. Jadi kalau misalnya nanti udah saya bilang halo, pakai password kali ya. Aduh, passwordnya jangan lupa bercanda. Nah, FWD Insurance Proteksi On, jangan lupa bercanda. Bagi copyright dong. Aduh ya, royalti ya, jangan lupa. Oke, sekali lagi selamat kepada para pemenang. Mudah-mudahan ini hadiahnya juga bermanfaat. Dan buat yang belum berkesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah ini, jangan khawatir. Kita yakin pasti dari FWD Insurance memiliki program-program pengundian lainnya. Bukan hanya hadiah berupa barang, tapi yang juga bisa mendukung karir dan passion Anda. Supaya kita bisa terus berkembang dan tidak hanya memikirkan uang saja seperti itu, tapi kita juga harus passionate dalam menjalankan hobi kita yang mungkin nantinya bisa juga menghasilkan. Dan jangan lupa untuk terus memproteksi diri. Kita tahu ini adalah masa-masa yang sulit, jadi jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk berbahagia juga supaya imunnya naik seperti itu ya. Oke, ini kita masih mencoba untuk menghubungi salah satu dari sekian banyak pemenang ya. Yang tadi itu ada yang menang online kelas seperti itu, boleh ajak temennya. Kapan lagi loh dapat hadiah undian, ketemu sama Chef Juna diajarin masak. Terus juga yoga bersama Fajar Putra ya, selebriti yoga star. Kemudian ada writing class juga sebelumnya bersama dengan Teh Dewi Lestari. Oke, apakah kita sudah bisa mendengarkan? Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Boleh saya tahu ini pemenang yang mana? Halo, bisa dengar suara saya? Oke, sebentar. Kita coba lagi untuk kita hubungi karena ini Feli yakin untuk teman-teman sekalian yang turut menyaksikan pengundian ini bahkan mengikuti juga menjadi salah satu dari sekian banyak pemenang.
rasanya kaget gitu ya, kayak wah benar atau enggak gitu kan ya, jadi pemenang. Dan tadi kita sudah validasi juga, sudah dinyatakan sah. Jadi mudah-mudahan hadiah ini juga bisa segera hadir di rumah Anda masing-masing, segala macam voucher dan juga hadiah mobil bahkan. Jadi ini luar biasa. Kita ucapkan selamat dan terima kasih juga untuk FWD Insurance yang sudah menyelenggarakan acara pengundian ini yang luar biasa ya. Udah 3 periode dari bulan Juli. Kemudian sudah ada. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Boleh saya tahu saya bicara dengan siapa ini? Saya dengan Tris, istrinya Bapak Rama. Bapak Rama yang dapat hadiah mobil? Iya ya katanya ya. Selamat Ibu. Saya kaget banget. Ibu, ya ampun, gimana nih perasaannya? Sekarang kita masih live ya, FWD Insurance Proteksi On periode ketiga dan juga Grand Prize. Ibu ini mendapatkan hadiah mobil, bagaimana Ibu rasanya? Kaget, kayak nggak percaya gitu, beneran? Beneran. Ibu kalau nggak percaya, Ibu lihat aja Instagramnya FWD, Bu. Sekarang kita lagi live. Udah saya buka, maksudnya saya masih ngerasa kayak mimpi gitu. Oh gitu, Ibu. Mungkin boleh tahu ini produk asuransi yang digunakan ini apa, Ibu? Asuransi ini proteksi untuk suami saya sih. Oke, dan sudah berapa lama? Kenapa, Mas? Sudah berapa lama bergabung bersama-sama dengan FWD Insurance ini, Ibu, untuk proteksinya? Kalau untuk yang proteksi yang saya lupa ya nama persisnya apa. Kalau yang ini sih baru, tapi produk yang lain sih ada yang udah lama, ada yang udah berjalan lebih dari 5 tahun. Wow, jadi Ibu udah setia juga nih sama keluarga, sama suami bersama dengan FWD Insurance begitu ya? Iya, dan anak saya juga udah saya daftarkan juga. Oke, Ibu, aku mau tanya, di garasinya udah ada isi mobil atau belum, Bu? Kenapa, Mas? Di garasi rumahnya udah ada isi mobil atau belum, Bu? Alhamdulillah sudah sih. Kalau gitu ke garasi saya aja, Bu, belum ada, Bu, boleh buat saya. Ibu mungkin mewakili suaminya, boleh mau menyampaikan apa nih ungkapan terima kasih dan rasa syukurnya mungkin kepada FWD Insurance, silakan Ibu. Boleh, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Saya benar-benar gak nyangka. Dulu memang pernah diinfo bakal ada undian, tapi kita tuh, aduh, kayaknya jauh banget ya kalau dapat mobil gitu. Kayaknya peluangnya ya mimpi aja gitu. Oke, Ibu, mimpinya menjadi kenyataan dan selamat sekali lagi. Terima kasih sudah menjadi customer yang loyal, nasabah yang loyal. Semoga selalu terproteksi bersama dengan FWD Insurance untuk Ibu sekeluarga ya, Bu. Iya, terima kasih banyak pihak FWD ya. Terima kasih kembali Ibu, sampai jumpa. Selamat jalan-jalan naik mobil baru. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan, luar biasa. Wow, itu dia ya. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan pemenang Grand Prize-nya, kita juga mau kasih info ada 10 pemenang dengan komentar terbaik yang tadi sebelumnya Feli sudah tanyakan gitu ya. Apa sih yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata asuransi? Nah, 10 orang pemenang ini akan mendapatkan hadiah, ini voucher ya, senilai Rp100.000 dan hadiahnya ini jatuh kepada yang pertama, selamat untuk Lely Jo, yang kedua ada Jane atau Jane ya, yang ketiga ada Cinta, wah mau nyanyi tuh jadinya. Ada Cinta, aduh jadi durasi nih Feli. Yang keempat selamat untuk Astrid. Yang kelima ada Dawson. Yang keenam selamat untuk Sutarjo Mangkusumo. Selamat untuk Nurul Anissa. Yang kedelapan pemenang komentar terbaik adalah Etsu. Dan yang kesembilan Jason Emmanuel Hidayat. Dan yang terakhir selamat untuk Dianta Hasri. Kita kasih tepuk tangan. Selamat sekali lagi, selamat, dan jangan lupa untuk terus memproteksi diri Anda dan terima kasih banyak atas partisipasinya dan lengkapi yuk perlindungan diri kita dan juga keluarga dengan produk-produk asuransi FWD Insurance yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dengan cara pembelian yang mudah. Dan info lebih lengkap mengenai FWD Insurance dan juga pembelian produk asuransi online ini bisa
dikunjungi di website fwd.co.id. Semudah itu ya. Dan jangan lupa untuk bisa download FWD Max untuk bisa mendapatkan berbagai promo menarik di App Store dan juga Play Store. Satu lagi, jangan lupa untuk follow sosial media dan semuanya nih ya, Instagram, dari Twitter, FWD Insurance jangan lupa di follow. Twitter sama Instagram akunnya sama @fwd_id, Facebook dan juga YouTube-nya FWD Insurance Indonesia, supaya bisa tahu nih update-update selanjutnya, apalagi kalau ada pengundian, jadi biar nggak kaget dan nggak ngerasa ditipu begitu ya, karena ini memang asli ada di FWD Insurance. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh kru yang bertugas. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Reza Candika, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemudian untuk Dewi Lestari, terima kasih banyak sudah hadir dan ditunggu untuk writing kelasnya. Ibu Wida, Mr. Ananta dan juga semua Bapak Ibu para saksi, terima kasih banyak, dan terutama untuk Anda sekalian nasabah setia dari FWD Insurance. Saya Feli Sumaiku pamit undur diri, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk terus proteksi diri Anda dan keluarga bersama FWD Insurance. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.